Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UT Batam. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan walaupun ada yang sakit atau bahkan yang sedang terdampak COVID, semoga tetap positif dan semoga lekas sembuh. Tetap semangat untuk sembuh. Baik teman-teman, saat ini sedang menyaksikan podcast live di IG UT Batam dengan tema daya jangkau dan kiprah UT untuk melanjutkan pendidikan di era new normal. Dan bersama saya Indri Firda. Dan baik sahabat UT Batam, saat ini kita mempunyai dua orang narasumber dan menariknya keduanya merupakan alumni UT Batam dan sudah hadir di hadapan kita Bapak Insinyur Basri MSI. Beliau merupakan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Ya silakan Pak, kita perkenalan singkat dulu Pak. Bapak alumni tahun berapa, aktivitas sekarang seperti apa? Silakan Pak. Gimana Bu? Coba silakan diulang. Perkenalan singkat, ya. Oke, Perkenalan ya. singkat dari Bapak. Oke, terima kasih. Selamat pagi alumni UT Batam yang ada di Kepri. Saya alumni UT program MAP tahun 2010 kalau nggak salah 2009. 2010. Sekarang saya di petugas di Kabupaten Natuna. Kebetulan saya di Natuna ini mulai tahun 2007. Dulu saya menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selama kurang lebih 4 tahun. Terus saya dipercaya jadi asisten administrasi selama kurang lebih juga 5 tahun, merangkap jabatan PLT Dukcapil, PLT tapi hampir 3 tahun, 2 tahun 8 bulan dan sekarang PLT Pak ya? Ya, tapi PLT tapi hampir 3 tahun. Terus saya balik lagi ke Distamben waktu itu karena undang-undang otonomi daerah fungsi pertambangan diambil provinsi. Ya sekarang saya mulai 2017 sampai sekarang saya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. S1 saya. Kenapa? Berapa tahun di Perpustakaan dan Kearsipan? 3 tahun. 3 tahun, ya. Ya, 3 tahun. Iya, Pak. Saya rasa, dan saya rasa itu. Selalu menarik kalau setiap wawancara menanyakan ke narasumber, apa alasan Bapak kemarin untuk memilih melanjutkan pendidikannya di UT? Iya, sebenarnya saya banyak diajak orang, ya terus terang saya tidak bersebut universitasnya, tapi saya memahami bahwa saya sudah diskusi dengan Kadis, waktu itu Kadis Pendidikan Provinsi gitu, bahwa kelas jauh itu yang ada hanya UT, yang lain itu tidak diakui oleh negara. Jadi dulu saya sempat juga mendaftar ke salah satu perguruan tinggi, tapi saya batalkan, bahkan saya sudah bayar. Jadi saya pikir ya itu kan, nah makanya saya memilih UT gitu. Walaupun ya banyak orang masih juga mungkin masih salah paham. Orang pikir, maaf ya ini saya agak bercanda, UT itu sekolah ada sekolah yang kelas jauh itu sekolah tidak ijazah ada gitu. Nah, jadi saya memilih untuk UT karena saya sudah tahu, kebetulan saya sebelum juga ke Batam dan ke Natuna, saya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Nah, daerah Tangerang, antar perbatasan, saya tahu UT ada di Pondok Cabi gitu. Oh, siap. Jadi Bapak kuliah di UT Batam atau UT yang di Jakarta, Pak? UT Batam saya, tapi saya kan sudah tahu UT. Ya. Ya, waktu itu Pak menjabat sebagai kepala dinas apa zaman waktu saya kuliah di UT itu saya menjabat kepala dinas pertambangan dan energi ya di akhir. Habis itu pas saya lulus itu saya posisi di asisten 3 bidang administrasi di Kabupaten Natuna. Siapa? Dari tahun 2010 waktu itu juga ada tatap muka ya Pak ya di Batam ya Pak ya? Ya. Jadi dulu saya masuk kelas Batam dulu. UT dulu kan buat S2-nya kan untuk kelas Batam gitu. Jadi Batam dan Pinang dulu kami masih dulu ketua BBJ-nya Pak Paken ya, Pak Gulu juga ada waktu itu Pak Gulu. Ya, Paken Mandiangan. Ya, waktu itu Pak Gulu, Pak Gamot kalau nggak salah yang handle gitu. Ya, jadi kita waktu itu kelas Batam tapi kita
TTM-nya ada waktu di Tanjung Pinang dan juga sebagian di Batam. Betul-betul. Dan menurut Bapak di zaman itu, ini cerita tentang suka duka sewaktu masih kuliah di UT, bisa ceritakan sedikit? Ya, saya rasa memang dulu jujur aja, dulu kami mendaftar pertama itu cukup banyak dan juga yang lulus tes saya senang. Tidak semua, jadi UT itu jangan terlalu mudah ya. Jadi dulu sekian banyak yang tes, yang lulus sekian. Terus setelah yang ikut kuliah yang sudah lulus itu tidak sampai separuhnya, sisanya berguguran. Bukan berarti mohon maaf kita senang kawan tidak berhasil ya, tapi bahwa UT tidak main-main gitu. Dan ini yang jadi PR ke depan, bagaimana UT ini harus menunjukkan eksistensinya dengan kualitasnya gitu. Jadi banyak sekali di masyarakat masih belum mengenal UT gitu. Dan kalaupun mereka mengenal UT hanya kulit luarnya, itu pun dengan ekspektasi yang berbeda gitu. Bahkan kalau di UT itu mudah, UT itu bisa dibayar, UT itu bisa pakai joki, apa itu. Ini yang jadi permasalahan kita ke depan. Jadi bagaimana UT ini dengan suka duka saya bilang tadi saya kuliah di UT, jujur aja saya bilang bahwa di UT itu berat. Di situ kita diminta untuk mandiri, di situ kita diminta untuk berinovasi, kita harus diminta untuk melakukan kreativitas. Nah, jadi itu sangat bagus gitu. Jadi sebenarnya dengan kondisi sekarang, new normal sekarang ini, justru UT sudah melakukannya jauh sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya UT cocok sekali dengan negara kita ini. Bahkan saya dulu sering juga diskusi sama Pak Bulu, Pak Agen, bahwa UT inilah sebenarnya, kalau Pak Presiden bilang ada tol laut, ada tol langit, tol dunia pendidikan tinggi itu UT gitu. Jadi UT lah yang menjawab SDM unggul Indonesia sebenarnya. Karena zaman sekarang kan Pak Jokowi kan sudah membuat Palaparing, proyek Palaparing itu. Dan itu kan tol langit katanya. Sebenarnya ada tol dunia pendidikan tinggi, yaitu UT. Jadi dengan hadirnya UT menjawab apa yang hari ini terjadi. Kalau orang sekarang mulai sekolah dari rumah segala macam, sekarang kuliah dari rumah, UT sudah duluan gitu. Nah, jadi untuk itu mungkin perlu UT mensosialisasikan diri atau UT mempromosikan diri, mempropaganda yang lebih bagus lagi, sehingga ini loh, maaf ya, kalau banyak orang Jawa Barat lulus ITB karena dia berada di Jawa Barat. Banyak orang Jakarta, Jabodetabek lulus dari UI karena UI ada di sana. UT ada di mana-mana, makanya inilah Indonesia harusnya. Gitu. Jadi itu UT harus di depan. Iya, siap Pak, siap Pak. Saya sudah tadi UT dijadikan tol pendidikan tinggi Pak ya, karena UT juga ada di mana-mana yang sangat-sangat terjangkau. Dan kalau ngomong-ngomong masalah terjangkau ini Pak, kemarin Bapak kalau kemarin kita wawancara dari kepala BKD di Katimun ya Pak ya. Nah, beliau juga salah satunya mengatakan memang dari segi jangkau itu sangat menjangkau. Nah, kalau dari Bapak sendiri yang ada di Natuna, ini dulunya kan mesti kalau nggak di Pinang di Batam Perkuliahan. Ini menurut Bapak daya jangkau itu sudah menjangkau atau gimana Pak? Ya, saya rasa sekarang sudah sangat terjangkau, bahkan sudah terfasilitasi oleh proyek Palaparing. Pemerintah kan sudah Palaparing Barat, Palaparing Timur. Jadi Indonesia sudah disiapkan dengan internet yang baik gitu. Jadi ini sudah sarana yang sangat pas dengan UT. Makanya saya bilang tadi UT ada di mana-mana karena UT sudah terjangkau. Contoh, kami ini di Kabupaten Natuna, kami punya 124 pulau, ada 15 kecamatan. Sekarang kayak di Serasan, di Subi, di Midai, semua jaringannya sudah 4G. Artinya apa? Di mana ada internet, di situ UT bisa hadir gitu. Kalau perlu ke depan TTM UT juga dilakukan dengan kondisi new normal, seperti misalnya sekarang menggunakan Zoom gitu. Nah, itu. Nah, jadi TTM-nya diganti dengan Zoom, tapi perlu diantisipasi supaya jangan sampai nanti mahasiswa melakukan kecurangan segala macam. Kalau perlu ke depan yang online itu juga harus kalau perlu dengan sidik jari atau dengan face-nya nampak gitu. Jadi tidak ada orang sistem joki kuliah, sistem joki ujian. Iya, jadi kualitas UT akan tambah bagus. Jadi kalau perlu UT mengalahkan semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia hari ini.
Karena dia cocok dengan karakter bangsa kita. Karena kita banyak pulau, kita banyak provinsi, kita banyak kabupaten kota. Jadi UT menjawab semuanya. Makanya saya bilang tol perguruan tinggi, pendidikan tinggi. Jadi ada tol langit, ada tol laut, gitu kan. Kalau dulu zaman Pak SBY ada konektivitas, jadi UT udah menjawab itu semua. Tol dunia pendidikan tinggi adalah UT. Siapa? Luar biasa. Tadi kan Mas Ipan bilang kalau belajar di UT itu tesnya aja udah berat. Tes awalnya sudah berat. Tes awal masuk kita juga harus ikut tes, dan mungkin di antara teman-teman yang ikut tes nggak semuanya lulus ya Pak ya. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang bisa lulus zaman itu ya Pak ya. Nah, cuma Pak, yang paling berkesan sekali waktu kuliah di UT terkait dengan mungkin hal-hal yang agak memberatkan di awal, kemudian yang mandiri, apalagi saya itu Pak paling berkesan. Ya, satu itu karena kita kan masuk ke dunia baru. Jadi new normal itu sudah UT buat zaman dulu. Dulu orang tahu kalau sekolah itu kan tatap muka. Jadi waktu saya daftar ke UT, sebenarnya sudah ada istilah new normal, cuma tidak dipopulerkan aja. Jadi belajar dari jauh. Kadang-kadang yang berkesan itu apa? Kadang-kadang kita sambil bekerja, sambil baru kita ingat, oh saya online-nya belum cukup, saya harus banyak aktif, saya belum melakukan inisiasi, saya belum membuat tugas, saya belum itu. Nah itu semua datang dari kita sendiri, mandiri gitu. Jadi itu yang tantangan. Kedua, saya pikir harus dipertahankan. Masuk susah, kalau perlu keluar juga susah. Kalau bangsa kita, kalau semua serba mudah, itu nanti nggak punya semangat juang. Jadi susah itulah menentukan masa depan. Bukan berarti kita disusah-susahkan, nggak boleh. Tapi jangan dipermudah juga. Makanya saya bilang, jangan sampai ada jokian, jangan ada yang lain-lain gitu. Jadi UT harus gitu. Jadi luar biasa. Jadi saya sudah ngalamin new normal waktu saya mendaftar di UT gitu. Kuliah tapi kampusnya nggak ada gitu. Terus kuliah tapi tugasnya banyak gitu. Karena itu kan sudah new normal dulu gitu. Nah, cuman nggak populer saja. Jadi kalau universitas lain sekarang sedang memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk belajar di era new normal, UT sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan Pak. Jadi mereka ikut UT sekarang. Jadi UT lah gurunya gitu. Apa bedanya dengan di Eropa ada homeschooling, ada segala macam? Kan UT juga sudah lakukan gitu. Tinggal nanti modifikasi saja. Kalau dengan kondisi ini mungkin TTM yang 4 kali per semester bisa saja itu dipertahankan atau juga dirubah dengan Zoom. Menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Ya, jadi UT menjawab new normal hari ini. Siap Pak. Ya. Kemudian Pak, ini terkait dengan Pemkab Nasional, mungkin Bapak pernah ada informasi, ada nggak sih dari Pemkab sana yang memfasilitasi teman-teman yang pengen kuliah ke pendidikan tinggi, ke pendidikan sekolahnya dengan UT Batam, entah itu bentuk kerjasama, entah itu kemudahan-kemudahan lain, ada nggak? Sangat banyak. Jadi kebetulan ini sekarang kan Natuna kan sudah ada kelas MAP Natuna. Itu sudah dari dulu saya waktu awal sudah menginisiasi itu. Bahkan ke depan saya baru juga kemarin dengan Pak Gulo juga cerita bahwa saya sudah ada beberapa guru kemarin kan dari Bu Adisti kirim foto yang untuk Mana Togamo itu saya post. Jadi saya promo. Dengan saya masukkan ke Facebook saya, media sosial saya, banyak sekali guru-guru atau teman-teman telepon, bagaimana nih UT? Bahkan mereka bilang, bisa nggak saya sampai bilang sudah, kalian kumpul saja, nanti saya fasilitasi supaya kita buka kelas Natuna, misal untuk magister pendidikan gitu, karena itu harus kan. SDM unggul kata Pak Jokowi itu kan harus didukung oleh semua pihak, terutama UT yang harusnya di depan, karena UT menjangkau lebih luas gitu. Sejalan dengan proyek beliau gitu. Palaparing Barat, Palaparing Timur, inilah tol langit saya bilang. Jadi match sekali nyambung gitu. Nah, guru-guru harus ditingkatkan. Saya pikir UT ini dunia pendidikan masa depan itu adalah UT. Kalau orang sekarang sudah kayak di dunia bisnis sekarang, mallnya juga udah pakai online, belajar online, semua online gitu kan. Sudah UT sudah merintis. Sekarang UT tinggal tancap gas saja sebenarnya. Siap, ya kan, siap Pak. Memang kalau teman-teman guru, kalau kemarin biasanya kita kalau yang di pulau-pulau yang ada di Kepri, itu sebagian besar memang
yang profesi guru yang melanjutkan pendidikan tinggi di UT dengan pilihan memang sangat terjangkau. Kemudian selain terjangkau dari segi biaya, juga terjangkau dari sisi-sisi yang lain, Pak, seperti nggak harus bolak-balik, karena kalau untuk yang pendidikan dasar Mendas itu biasanya ada di lokasi yang tersedia di lokasi masing-masing. Ya. Sama kan dengan teman-teman, apakah memang teman-teman kita sebagian besar memang juga alumni dari UT itu sendiri? Iya. Iya, jadi UT ini kalau kita bilang keterjangkauan, justru UT menjangkau lebih jauh dari semuanya. UT bisa menjangkau lebih jauh dari semuanya. Saya bilang tadi, saya contoh kami punya 15 kecamatan di Natuna ini. Dan semua ibu kota kecamatan sudah terlayani dengan proyek Palaparing. Sudah internetnya sudah 4G. Semua otomatis UT bisa hadir. Kan di mana kasarnya di mana internet hadir, di situ UT ikut hadir. Nah, jadi keterjangkauan UT tidak bisa diragukan lagi. Makanya saya bilang UT adalah jawaban untuk dunia pendidikan tinggi di Indonesia saat ini. Dengan 17.000 pulau itu, dengan begitu banyak provinsi kabupaten, nah inilah yang akan jadi jawaban kita ke depan. Kalau yang lain bukan tidak baik, tapi UT melihat kondisi real Indonesia saat ini gitu. Nah, sejalan. Jadi keterjangkauannya nggak usah diragukan lagi. Semua orang bisa kuliah. Makanya untuk pendidikan untuk semua orang gitu ya, orang yang ada dimanapun bisa gitu. Toh juga, nah yang penting bagaimana UT mempertahankan kualitasnya tadi, gitu. Supaya apa? Orang tidak melihat sebelah mata. Kenapa? Terutama dalam meminimalisir jupil yang seperti Pak sebutkan di awal. Iya. Jadi ini juga bukan hanya di mahasiswanya, bukan alumni UT juga yang harus berperan semua. Terutama juga mohon maaf, ya UPBJ, ya pengurus-pengurus di UPBJ juga harus punya integritas. Jangan mudah dirayu untuk hal-hal yang dalam kata kutip. Karena saya sudah ada dengar beberapa UPBJ itu sangat ini gitu. Tapi itu bukan UPBJ Batam. Susah di UPBJ Batam, kita pindah aja UPBJ ini. UPBJ ini bisa mudah, bisa ini. Nah ini kan nggak boleh gitu. Makanya UT harus juga mempertahankan integritasnya supaya berkualitas gitu. Siap Pak. Pak, ini ada yang bertanya, Pak. Ada juga yang bertanya, prospek kerja untuk lulusan UT menurut Bapak seperti apa? Oh sangat bagus. Jadi kan UT ini kan karena UT ini kan perguruan tinggi yang sudah ya kita tidak usah ragukan lagi. Cuman masyarakat banyak tidak tahu, makanya kita harus sosialisasi. Karena UT perguruan tinggi negeri cukup dengan izin belajar sehingga urusan administrasi kepegawaian itu juga lancar. Kalau mereka kuliah, maaf ya, contoh di Natuna kuliah di tempat lain. Padahal mereka tidak cuti, mereka bukan tugas belajar, itu kan sebenarnya tidak ada, nggak boleh aturan itu gitu. Nah, kalau UT kan memang sudah disahkan oleh negara bahwa UT adalah sekolah jarak jauh, satu-satunya yang diakui adalah UT. Jadi UT ini keberadaannya sangat menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kuliah di UT tinggal cukup izin belajar dari kantor, begitu lulus itu otomatis dapat penyesuaian maupun juga penggunaan gelar segala macam tidak diragukan. Justru kalau sekolah lain justru dipermasalahkan, oh kamu sekolah lulus dari sekolah yang ada di Bandung, padahal kamu nggak pernah cuti, kamu tidak pernah itu, kok bisa dapat? Nah ini yang model-model begini nih yang merusak dunia pendidikan gitu. Nah jadi kalau UT nggak ada masalah. Saya ngalami waktu kemarin, begitu saya cukup dengan izin belajar, begitu lulus semua saya sampaikan, semua berjalan lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Karena apa? Ya orang udah tahu. Nah, tapi tolong masih banyak orang yang tidak tahu UT. Jadi UT perlu sosialisasi lebih luas lagi, dan UT bukan kampus sembarangan, dan UT bukan mudah lulus UT itu tidak mudah gitu. Masuk UT tidak mudah. Gitu. Betul Pak. Tadi Bapak mengatakan di Natuna sudah banyak di 15 kecamatan sudah masuk 4G ya Pak ya? Iya. Sudah masuk 4G. Atau program lain ada program beasiswa atau kerjasama yang lain dari pertama dari Dinas Pendidikan, info yang pernah Bapak tangkap, ada nggak kerjasama bahwa mereka nggak perlu tes lagi nih karena udah otomatis bekerja di Pemkab Natuna, notabene sebagai guru, ada nggak kemudahan itu dapat nggak perlu tes atau bahkan mungkin dapat kemudahan lain dari sisi beasiswa gitu Pak, selain tadi yang Kodi yang Bapak bilang?
Ya, jadi gini, selama ini juga sebenarnya UT sudah berbuat untuk Natuna. Banyak sudah guru-guru maupun pegawai di Kabupaten Natuna ini yang lulus dari UT, gitu. Udah banyak. Nah, terus juga kemarin pun kita sudah usulkan juga kepada Pemkab, bagaimana Pemkab bisa membuat peningkatan SDM bekerja dengan sama dengan UT, baik itu untuk program S1-nya maupun program S2. Nah, S2 mungkin tidak semua ya, mungkin yang MAP maupun yang master pendidikan. Nah, dua itu yang dibutuhkan. Nah, jadi kita berharap UT lebih gencar lagi supaya apa? Kalau perlu semua kabupaten kota bisa melakukan kerjasama dengan UT gitu. Jadi supaya guru-guru PNS yang ada di setiap kabupaten kota ini tidak perlu mereka tugas belajar, nggak perlu merugikan negara. Justru dengan mereka kuliah di UT, sekolah bisa, kerja berjalan gitu. Kalau mereka tugas belajar, negara rugi, membiayai orang tidak bekerja kan gitu. Jadi UT hebat lah semuanya. Tinggal supaya orang tahu. Ini luar biasa Bapak, semangat. Ya. Ini juga ada lagi nih Pak pertanyaan yang lanjut. Sebentar. Oh, oke. Tadi juga ada nih Pak sedikit yang menanyakan mengenai kapan UT jam buka untuk pendaftaran. Saya sampaikan sedikit ya Pak ya, izin. Ya, silakan. Jam 8 sampai jam 3 kalau hari Jumat. Kalau hari Sabtu dan hari Minggu itu jam 9 sampai dengan jam 2 siang. Jam 9 sampai dengan jam 2 siang. Jadi agak berbeda sedikit, 1 jam. Ya teman-teman silakan yang mau mendaftar. Nah, kemudian ini sedikit nih Pak, tadi menanggapi yang menanyakan prospek kerja untuk UT. UT itu sudah bikin belajar daring. Kalau dosennya mengajar hanya lewat Zoom, kayaknya nggak keren Pak. Dosennya mesti bikin video juga agar bisa diajarkan. Jadi mungkin ya Pak ya, ini mungkin masukan dari kawan-kawan bahwa bukan cuma Zoom saja, perlu juga ada video. Misalnya kita kalau kuliah biasanya PowerPoint ya Pak. PowerPoint mungkin di era sekarang sudah tidak terlalu cocok lagi, mengingat sangat berkembangnya kemajuan era sekarang. Juga dibuat video pembelajaran. Halo, gimana? Putus-putus. Oke Pak. Tadi kan yang menanggapi dari kawan yang sedang live juga sekarang, bahwa UT itu kalau hanya dengan Zoom saja, sepertinya kurang menarik dikatakannya. Kemudian dia juga meminta dosennya juga membuat, tutor juga membuat video pembelajaran agar jelas yang diajarkan. Karena memang gini Pak, kalau dulu mungkin zaman kita menggunakan PowerPoint itu udah oke, dosanya udah cukup jelas. Sekarang seiring dengan kemajuan zaman, banyak youtuber kayaknya tutor kita juga dituntut untuk lebih kreatif membuat video pembelajaran agar lebih memudahkan siswa dalam belajar. Gimana Pak? Iya, saya rasa gini Bu, saya rasa itu bagus saja ya, karena memang setiap daerah itu memang punya karakter beda-beda gitu ya. Begitu juga setiap kebijakan yang dibuat di pemerintah kita ini kan juga harus lihat Indonesia secara keseluruhan. Jadi mungkin ada daerah-daerah tertentu memang mungkin internetnya tidak semuanya terjangkau, walaupun saya bilang tadi sudah sangat baik karena semua kecamatan sudah. Tapi kan mungkin ada spot-spot tertentu masih ini. Nah, begitu juga dengan apa yang mereka inginkan, mungkin dengan ada video tutorial segala macam itu juga bagus. Jadi kalau perlu nanti mereka bisa saja karena waktu mereka sambil bekerja, mereka tidak punya waktu yang sama. Kalau Zoom kan harus waktu yang sama. Kalau TTM waktu yang sama. Jadi kalau dia dalam video, tutorial dalam video, mereka bisa saja, sekarang mereka nggak ada waktu, tapi setelah itu mereka bisa lihat itu gitu. Jadi yang penting kan kualitasnya. Semua materi bisa disampaikan gitu. Itu yang penting. Saya pikir itu usulan bagus juga. Gitu. Cuma intinya Pak ya, kalau misalnya tadi yang Bapak katakan, kalau di UT memang daya jangkaunya sudah sangat-sangat menjangkau, cuma tinggal daerah mempersiapkan dari segi sinyal ya Pak ya. Ya. Kemudahan dalam bentuk ya wifi atau dan sebagainya gitu. Ya, sekarang kan
Iya, sekarang kan saya bilang tadi, pemerintah kan sudah buat proyek Palaparing. Itu kan untuk internet semua daerah perbatasan, semua kan sudah. Baik Indonesia Barat, itu Palaparing Barat, Indonesia Timur, Palaparing Timur, kan gitu, Indonesia Timur. Nah, itu sudah membuat keterjangkauan internet itu sampai ke kecamatan, ke pulau-pulau. Nah, artinya UT tinggal ikut di situ gitu. Berarti kan di mana internet hadir, di situ UT hadir. Jadi UT juga terfasilitasi oleh proyek secara nasional. Kan menjawab SDM unggul oleh Pak Presiden kita itu UT yang di depan. Kalau perguruan tinggi lain tidak bisa di depan karena mereka, nah kan gitu. Siapa? Ya. Terakhir ini Pak, Ya. yang saya dengan yang Bapak katakan tadi, UT bisa menjadi tol pendidikan tinggi. Ini motivasi yang luar biasa buat teman-teman, baik yang di UT Batam maupun mahasiswa yang sedang dalam naungan UT Batam pada saat ini. Nah, motivasi lainnya Pak, kami mohon ini Pak, Bapak sudah sangat pengalaman di bidang ini, entah di UT, entah di bidang pengalaman Bapak, motivasi buat kawan-kawan yang sedang kuliah terkait kemampuan belajar ataupun yang hal-hal lain, silakan Pak. Ya, jadi begini, saya berharap ya bahwa tadi saya bilang Pak, pemerintah memfasilitasi internet sudah bagus, terus UT menyiapkan tol dunia pendidikan tinggi. Jadi ini kesempatan untuk bangsa kita, untuk anak-anak kita, terutama di Kepri, yang tinggal di pulau-pulau, yang bertugas di kecamatan, yang bertugas dimanapun, mereka bisa sekolah, mereka dapat pendidikan yang berkualitas melalui UT gitu. Jadi tidak ada lagi, mungkin kalau mereka harus ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, ini kan juga biaya sangat besar. Jadi keterjangkauan UT itu sangat luar biasa, di samping terjangkau dari segi belajar mengajarnya dengan sistem online, tapi juga dari segi pembiayaan segala macam. Makanya saya bilang tadi, kalau nanti TTM yang dulu waktu kami itu 1 semester 4 kali TTM, itu bisa saja nanti kita robah dengan Zoom. Kan kelasnya nggak terlalu besar. Dengan Zoom, hingga apa? Bisa menghemat lagi biaya gitu. Jadi mungkin keterjangkauannya makin luas, biayanya makin rendah gitu. Makanya kan gitu. Nah, jadi semua orang, saya berharap yang ada di yang mungkin secara ekonomi mereka mungkin tidak sebaik yang lain yang bisa sekolah ke tempat lain, tapi mereka bisa melakukan memilih UT sebagai jawaban untuk itu. Nah, makanya saya bilang tadi, UT jawaban untuk dunia pendidikan kita saat ini dengan kondisi pandemi corona ini, new normal, semua orang UT sudah lakukan semua, UT tinggal majukan ke depan sehingga semua orang bisa sekolah, tidak harus meninggalkan kampung halaman, tidak harus meninggalkan kantor, sehingga negara pun tidak rugi. Dan orang juga nggak harus ninggalin keluarga. Kan gitu. Dengan kuliah di UT nggak perlu ninggalin keluarga, nggak ninggalin kerja kantor, jadi negara nggak rugi, keluarga tetap utuh gitu. Harga terjangkau, kualitas juga tinggi, kan gitu. Makanya pertahankan kualitasnya. Jadi ini juga harus, orang-orang UT juga harus punya komitmen yang kuat gitu. Jadi saya berharap semua masyarakat memilih UT untuk itu. Memang bukan pendidikan lain tidak bagus, silakan saja. Tapi bagi yang punya keterbatasan waktu dan segala macam, terutama pegawai-pegawai, terutama orang-orang yang mungkin ada pekerjaan yang untuk membantu ekonomi, tapi mereka tidak perlu meninggalkan waktu terlalu panjang, tapi mereka juga bisa mengenyam pendidikan ini. Apalagi UT sudah sampai S3, ya kan? Siap. Nah, jadi saya pikir luar biasa lah. Jadi saya minta mudah-mudahan UT ke depan tambah baik, UT ke depan juga menjaga kualitas, dan ini perlu komitmen kita bersama, baik itu orang-orang di UT maupun alumni-alumninya juga jangan menggadaikan dunia pendidikan terutama UT dengan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak Basri. Ini masukan yang luar biasa bagi kami dari UT sendiri maupun bagi teman-teman mahasiswa. Intinya UT memang sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang ada di pulau. Dari segi biaya sangat hemat, dari segi lokasi sangat terjangkau, hanya tinggal dibutuhkan sinyal yang bagus. Sinyal sudah dibantu pemerintah. UT Indonesia banget. UT Indonesia banget. UT Indonesia banget. Kayaknya buat slogan itu. Ya, UT Indonesia banget. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Indri.
Ya, akan terima kami kasih. sampaikan, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, makasih. Terima kasih, Pak. Baik, sahabat UT Batam dan sahabat UT lainnya dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke pemateri kita yang kedua, narasumber kita yang kedua. Beliau merupakan peneliti senior pengendali hama dan penyakit ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Beliau adalah Dr. Romi Novriandi. Dr. Romi Novriandi, apakah sudah bergabung? Oke. Ya, Mbak Indri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Pak. Gimana, Bang? Sehat, Bang? Saya baru balik dari Tambak tadi, jadi jadi way back home lah, jadi jalan pulang. Tapi saya sempatkan mampir untuk webinar kita. Oke, siap Bang. Terima kasih banyak atas waktunya, Bang. Ini Sabtu juga aktivitas ya, Sabtu juga kerja ya? Iya, Mbak Indri. Halo, kita bisa terus ya, Bang ya. Halo? Minta cerita sedikit dari Bang Romi ini, aktivitas yang banyak, ruang lingkup kerja yang luas, tetapi kenapa memilih UT Batam sebagai alternatif untuk melanjutkan pendidikan tinggi sewaktu S1 ya, Bang ya? S1. Silakan, Bang. Merupakan alumni UT di S1 di bidang pendidikan kimia, dan beliau lanjut S2 di bidang aquaculture. Ini di Belgia, melalui beasiswa dari pemerintahan Belgia. Kemudian beliau lanjut S3, PhD-nya juga mengenai aquaculture dan nutrisi. Nah, ini beliau mendapat beasiswa dari Fulbright dan kuliah di Amerika. Sambil tetap menunggu koneksi kita dengan Bang Romi, beliau di sini akan lebih menekankan kepada bahwa alumni UT bisa berkiprah, bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri tanpa ada hambatan. Baik, dan sambung kembali dengan Bang Romi. Ya, sorry Mbak Indri ya, sorry ada masalah koneksi internet. Siap Bang. Ini masih di lokasi Barlang atau di lokasi mana ini sekarang, Bang? Halo, ini di ada Carwash di Batam Center. Halo. Ya. Batam Center. Oh, Batam Center. Iya. Baik, lanjutkan tadi ya, Bang, perkenalan singkat. Tadi juga saya sudah sedikit menguraikan tentang beasiswa dari pemerintahan Belgia yang pernah mendapatkan untuk S2-nya di aquaculture. Kemudian juga tadi S3 sudah saya sebutkan, beasiswa Fulbright dari Amerika. Ini singkat lagi mungkin dari Abang untuk kenalkan Abang sendiri. Iya, terima kasih Mbak Indri ya. Selamat pagi teman mahasiswa dan juga alumni Universitas Terbuka yang kebetulan hadir di acara siaran langsung kita di IGTV Universitas Terbuka. Jadi seperti yang tadi Mbak Indri mungkin sudah perkenalkan, saya sehari-hari sebagai peneliti di bidang perikanan budidaya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan saat ini saya juga sebagai Wakil Ketua dari Masyarakat Aquaculture Indonesia dan Direktur untuk World Aquaculture Society ASEAN Pacific Chapter. Jadi kegiatan-kegiatan saya sehari-hari ini selain melakukan research, mengembangkan produk-produk perikanan budidaya seperti pakan ikan dan juga seperti obat-obatan dan tujuan perikanan. Kita tahu jadi memang fokus kita untuk memandang laut sebagai masa depan provinsi Kepulauan Riau itu memang strategi yang cukup baik. Jadi untuk kedepannya kita juga berharap bahwasanya Universitas Terbuka mampu mengakomodir yang menjadi potensi besar dari Kepulauan Riau dalam sistem-sistem pembelajaran yang ada. Jadi saya mengambil pendidikan kimia pada saat itu untuk di Universitas Terbuka. Kebetulan saya alumni di tahun 2010, saya menamatkan pendidikan kimia ini 2010. Kenapa saya memilih UT? Karena memang
sama seperti alasan-alasan klasik dari para pegawai-pegawai negeri lainnya, memang ini fleksibel dan juga cukup murah. Namun satu yang saya lihat, bahwasanya sebelum saya memutuskan untuk mengambil kuliah di Universitas Terbuka, saya melihat bahwasanya ada kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, dan ini menjadikan Universitas Terbuka itu memiliki sistem pendidikan mutu dengan kualitas seperti diberikan oleh kuliah di UT ini tidak hanya mencari ijazah, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan pendidikan kita, daya analisis kita, karena di UT juga kita selain melakukan tutorial tatap muka, kita juga dituntut lebih kreatif. Kreatif bagaimana kita dan apa yang kita pelajari dalam sistem menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan selama kita melakukan pembelajaran di Universitas Terbuka. Ya. Koneksinya kurang baik ya, Mbak Indri ya? Gimana, Bang? Ini agak buffer. Koneksinya kurang baik ya? Ya, sepertinya, Bang. Mudah-mudahan bukan menjadi kendala bagi teman-teman yang ada di rumah. Iya. Aduh, sorry. Kalau saya tangkap dari yang Abang katakan tadi, terutama bagi pegawai negeri sipil, bagi PNS, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang di sektor lain, sektor swasta lainnya, untuk melanjutkan pendidikan tingginya di IT, ya. Selain fleksibel dari segi waktu tadi dikatakan Pak Basri juga dari daya jangkau yang luar biasa sangat terjangkau, terutama di daerah pulau-pulau di wilayah Kepri. Karena memang kalau Kepri kita bicara pulau yang sangat banyak, dan luar biasanya pemerintah setempat juga memfasilitasi dengan 4G dengan sinyal yang bagus, sehingga di mana ada WiFi, ada sinyal yang bagus, di situ UT juga hadir. Benar. Oke. Ini kalau juga di kalau kita mengingat dulu nih Bang, zaman waktu masih kuliah dulu, apa yang menurut Bang Romi yang paling berkesan dari sistem pendidikan di UT, Bang? Jadi kimia, Mbak Indri ya. Pendidikan kimia itu kita tidak hanya menerima teori-teori dari pembelajaran di UT. Jadi kita ada laporan-laporan yang sifatnya yang saat itu fasilitas kurikulum itu masih belum. Baik, sambil menunggu sinyal yang baik, teman-teman mungkin bisa yang mau bertanya silakan, nanti pertanyaan saya bacakan. Silakan yang mau bertanya, yang mau komen silakan, yang mau ngasih masukan juga silakan. Sambil menunggu buffering ini, sepertinya sinyal kurang bagus di sana. Terputus sepertinya. Ya, kita terputus. Sambil menunggu kita bersama lagi dengan Bang Romi, bahwa kami menyampaikan sedikit informasi mengenai UT Batam, bahwa saat ini UT Batam sedang menerima mahasiswa baru yang sudah dimulai dari bulan Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 26 Agustus. Berakhir pada 15 Juli. Ya. Pendaftaran terakhir tanggal 15 Juli 2020. Itu artinya hanya tinggal beberapa hari lagi. Bagi teman-teman yang mau bergabung di UT, silakan. Sudah jelas UT kualitasnya luar biasa, apalagi di era Baik, kita ketemu kembali dengan Bang Romi. Ya, sorry Mbak Indri, sorry banget sih, sorry. Iya. Baik, sama-sama. Mari kita lanjutkan. Iya. Iya. So must go on. Show must go on. Iya, so must go on. Tadi gimana Bang? Tadi Abang bicara tentang kimia ya. Kalau kimia biasanya kita pakai praktikum ya. Nah ini kalau kita praktiknya apa zaman itu? Jadi kita itu kesan yang paling utama adalah kita dituntut kreatif, Mbak Indri ya. Jadi pada saat kita menyelesaikan tugas-tugas yang bersifatnya laboratorium, kita juga harus independen. Kita melakukan approaching ke beberapa riset lab yang ada di Batam. Kita di Batam memiliki beberapa riset lab seperti di Surveyor, di Psikovindo. Kita melakukan
Ya, jadi mahasiswa UT itu tidak hanya dituntut rajin dalam menyelesaikan kuliah, juga di situ juga kita dituntut lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah, terutama di tugas-tugas laboratorium. Dan pada saat saya kuliah di UT, pada saat itu belum ada modul yang betul-betul clear dalam menjabarkan apa yang harus dilakukan selama melakukan tugas-tugas laboratorium. Jadi di situ kita juga lebih daya analisis kita itu lebih dirangsang di Universitas Terbuka. Bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas ini dengan hasil yang memang sesuai dengan apa yang diminta oleh Universitas Terbuka pada saat itu. Jadi pernah suatu hari saya melakukan uji kadar, ya kalau misalnya ada teman-teman kimia yang hadir di IGTV ini, kita melakukan pengujian alkalinitas pada saat itu pada air laut. Jadi pada saat itu di Batam belum ada yang bisa laboratorium yang melakukan analisa alkalinitas pada air laut pada saat itu. Nah, di situ kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di luar, dengan forum-forum. Kebetulan waktu itu masih Yahoo Group ya. Jadi di situ ada Yahoo Group Pendidikan Kimia UT. Kita juga melakukan komunikasi aktif dengan teman-teman UT yang ada di daerah lain. Kemudian kita saling berdiskusi bagaimana kita menyelesaikan pendidikan tugas-tugas laboratorium ini. Jadi bahkan mereka pernah, kesan yang paling baik adalah ada teman saya di UT Padang waktu itu mengirimkan bahan kimia untuk uji alkalinitas tersebut gitu. Jadi saya bilang saya memiliki alat-alatnya tapi bahannya tidak ada. Kebetulan kita melakukan kolaborasi, jadi dia kirimkan bahannya dan saya lakukan analisa di Batam dan kita samakan hasilnya dan ternyata memang hasilnya cukup sesuai. Jadi memang kesan yang paling mendalam itu ketika kuliah di UT itu kita tidak hanya melakukan interaksi secara online dengan tutor-tutor kita, tapi kita juga memperluas koneksi yang ada. Karena ketika kita tugas-tugas tersebut tidak bisa kita selesaikan secara mandiri, kita melakukan diskusi dan itu luar biasanya UT. Sampai sekarang itu grup Yahoo Messenger pendidikan kimia UT yang kita bangun sejak awal itu masih aktif gitu. Kita masih berkomunikasi tentang ya masalah kimia, masalah pencemaran lingkungan. Bahkan dengan saya fokus di perikanan budidaya saat ini, saya kalau misalnya ada permasalahan di logam berat, teman-teman kolega saya waktu menempuh pendidikan UT bersama-sama, karena pada saat itu untuk pendidikan kimia kita cuma 3 orang di Batam, Mbak. Saya ingat waktu itu cuma 3 orang dan untuk Indonesia kita mungkin grup yang cukup minoritas. Tetapi minoritas itu tidak menjadikan kita patah semangat, tapi justru lebih aktif dan lebih dekat gitu. Komunikasi kita menjadi lebih kreatif gitu, efektif, dan kita menyelesaikan kuliah itu tepat waktu. Dan alhamdulillah saya menyelesaikan pendidikan Universitas Terbuka cukup singkat ya. Saya menyelesaikan dalam waktu 2,5 tahun. 2,5 tahun? Itu kemarin emang lanjut dari D3 ke S1-nya atau memang dari murni S1-nya kuliah dari awal, Bang? Waktu itu saya melanjutkan dari D3 pada saat itu. Pada saat itu. Ya? Iya, pada saat itu. Iya. Nah ini luar biasanya. Ini memang kalau bicara minoritas, saya juga bisa jadi minoritas, Bang. Dan memang kalau di mana-mana universitas memang kreatif ya, Bang ya. Apalagi kalau saya lihat kita ini memang banyak yang jurusan pendidikan, notabene guru, berarti dia pendas ya. Betul. Nah, dan non pendas itu memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang pendas, apalagi jurusan kimia. Ini jurusan yang langka saya bilang. Dan memang untuk hal yang seperti ini selain mandiri juga kreativitas harus tinggi. Benar. Saya setuju. Dan ya, tapi juga pendidikan di UT dengan hal seperti itu, ya satu hal yang saya dapat adalah daya analisis kita masing-masing mahasiswa UT pada saat itu semakin meningkat. Karena kita semakin lebih confidence gitu. Karena kita tidak hanya menerima materi dari tutor, tapi kita melakukan evaluasi, analisa, interpretasi hasil itu kita lakukan secara mandiri. Jadi secara keilmuan, saya pikir lulusan UT, khususnya untuk pendidikan kimia, kita menjadi lebih confidence dalam menjelaskan sesuatu hal gitu. Misalnya tentang basic chemistry, kita lebih confidence karena kita interpretasikan sendiri, kita lebih aktif dalam melakukan membuat alat sendiri percobaan ya, Bang ya. Itu juga menambah pedean ya dalam mempresentasikan sesuatu. Benar. Bahkan teman-teman kuliah saya waktu itu yang dari daerah lain itu sudah menjadi dosen yang cukup baik ya di beberapa kampus gitu. Jadi sekali lagi UT itu bukan hanya kampus untuk para pegawai negeri, tapi untuk publik ya, untuk umum.
Dan lulusan UT itu harusnya lebih confidence karena kita tuh memang dituntut lebih kreatif. Pada saat ini pendidikan yang bersifat tatap muka itu hanya bersifat menerima satu arah. Tapi di UT kita tiga dimensi. Selain kita menerima, kita memberikan masukan dan juga kita menginterpretasikan. Jadi saya pikir tiga dimensi kuliah di UT itu menjadikan lulusan UT menjadi lebih kreatif. Ini luar biasa Bang. Memang di 3 pertemuan ini memang kita kerjanya memberikan motivasi buat kawan-kawan yang sedang kuliah. Yeah. Mungkin di tengah-tengah sekarang sedang ada permasalahan dengan dosen, mungkin susah ketemu untuk menyelesaikan tugas akhir, mungkin teman-teman S2 juga sulit menyelesaikan tesisnya. Mendengarkan ini tuh menginspirasi karena banyak orang-orang sukses yang di awal-awalnya terpaksa kreatif karena situasi tertentu. Benar. Ya, mungkin kita punya menularkan semangat lainnya buat teman-teman. Yeah. Saya pikir kondisi yang baik, lulusan yang baik memang harus memiliki motivasi sendiri dalam dirinya, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di antara kawan-kawan kita mahasiswa UT, terutama yang UT yang ada di Batam, sedang lagi down nih Bang. Ini kayaknya butuh semangkuk motivasi. Downnya dalam parameter apa, Indri? Downnya maksudnya semangat kuliahnya gitu? Biasanya Bang, mungkin lelah dalam belajar sendiri, kadang kita juga titik jenuh ada dalam menghadap semuanya serba sendiri, tapi di era-era yang sekarang mau keluar susah, mau ketemu kawan pun susah terkait dengan kondisi yang sekarang, new normal ini. Mungkin masukan dari Abang sangat arti, silakan. Ya, jadi untuk mengatasi bad mood ya, bad mood itu memang itu tergantung hormon ya kalau saya pikir. Secara saintifik itu hormon itu bisa kita perbaiki. Jadi kalau kita misalnya bad mood itu kan hormon estrogen yang lebih meningkat. Jadi bagaimana kita meningkatkan hormon baik ini? Hormon yang penuh semangat yang perlu kita tingkatkan. Dan bagi saya untuk meningkatkan mood itu yang pertama kita harus memiliki target. Target kita itu apa dalam melakukan pembelajaran di UT? Apakah target kita itu tamat pada tepat waktu atau kita ingin target kita itu mendapatkan ijazah atau itu? Dan yang kedua kita harus membangkitkan motivasi bagaimana mematahkan analogi yang ada saat ini bahwa saya untuk masuk ke UT itu masuknya mudah tapi keluarnya susah kan gitu. Itu kita harus melakukan motivasi pribadi dan passion itu yang penting. Jadi ketika kita memilih jurusan kuliah, kita juga harus menanyakan apakah ini memang passion dari kita. Nah, ketika mood itu sudah kita perbaiki, motivasi sudah kita tingkatkan, passion kita itu ada, sebenarnya tidak ada kata-kata kita down gitu. Karena kuliah ini kan memang ya kita manusia memiliki kebutuhan untuk mengisi biologis, tapi otak kita juga memiliki kebutuhan untuk diisi terus. Gitu. Jadi ketika kita semangat dalam mengisi dan juga menambah pengetahuan sehari-hari, sebenarnya mood itu bisa kita atur gitu, Indri. Jadi sebenarnya tidak ada bisa kita buat gitu ya. Bisa kita benar. Yang penting ada motivasi. Ya, terkait tema kita Bang, kiprah alumni UT dalam melakukan pendidikan. Nah ini lebih ke Abang sebenarnya ini tema ini menariknya karena dari S1 di UT Abang bisa lanjut ke Belgia kemarin ya Bang ya. Belgia dengan beasiswa pemerintah Belgia. Bisa cerita sedikit gimana prosesnya lika-likunya, silahkan Bang. Ya, jadi satu hal secara prinsip lulusan UT juga harus berbangga ya karena universitas terbuka itu memiliki sistem akreditasi dan manajemen mutu yang cukup baik. Kita tahu UT sendiri itu sudah terakreditasi oleh ILEC ya, International Learning Education System untuk yang Open University. Jadi kita itu UT itu sebenarnya di internasional itu ketika dilihat di sistem yang ada di pemberi scholarship provider atau pemberi beasiswa, UT itu masuk dalam sistem gitu. Jadi bahkan ada beberapa ya tidak semua universitas yang ada di Indonesia yang ada dalam sistem pendidikan yang memang diakui. Karena kita kan tahu kalau ada world ranking, ada sistem ranking universitas yang dikeluarkan oleh British Columbia atau beberapa lembaga-lembaga independen,
Dan UT itu masuk ke dalam salah satunya, karena memang UT sudah terdaftar di dunia internasional sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki manajemen mutu yang cukup baik. Jadi ketika kita mendaftar beasiswa, ijazah UT ini, secara standar itu sudah diakui, karena ketika Open University dan ketika kita translate, kita kan biasanya menerima ijazah UT dalam bahasa Indonesia ya, Indri ya. Kemudian kita lakukan translation. Biasa di UPBJJ itu kita lakukan terjemahan. Dan itu ketika kita submit ke lembaga penyedia beasiswa, itu biasanya mereka langsung recognize, itu langsung dikenali bahwasanya UT sebagai salah satu lembaga yang memang terdaftar. Jadi satu fase awal itu sudah terlewati sebenarnya. Jadi bagi mahasiswa UT yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ini jangan berpikir jangan low confidence, jangan berpikir kalau kita lulusan UT kita tidak mampu untuk kuliah ke luar negeri, karena jangan berpikir kalau lulusan UT itu ya itu hanya sebatas itu, karena ijazah UT itu sebenarnya bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan lebih jauh, dan untuk kuliah ke luar negeri itu bukan menjadi suatu hal yang mustahil gitu. Saya mendapatkan beasiswa S3 dari Fulbright Amerika Serikat. Mereka menanyakan S1 saya dari mana? Saya bilang dari Open University, saya bilang. Dari Indonesian Open University. Ketika saya melakukan interview, waktu itu interviewernya ada dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, saya ingat sekali. Kemudian ada beberapa guru besar pada saat itu, beberapa guru besar dari IPB, beberapa guru besar dari kampus-kampus ternama khusus untuk bidang yang saya geluti, karena ketika kita melakukan pengajuan beasiswa, akan ada sesi interview di mana kita akan diwawancarai oleh orang-orang yang memang memiliki background keilmuan yang sama. Nah, ketika awal interview dilakukan, mereka selalu menanyakan bahwasanya apa background pendidikan Anda gitu. Saya dengan bangga mengatakan bahwasanya saya S1 bachelor saya itu dari Open University, Indonesian Open University. Saya berikan ijazah saya kemudian kita diskusi, dan mereka juga mengakui bahwa salah satu Open University di Asia Tenggara yang cukup diakui di dunia internasional itu adalah universitas terbuka yang kita miliki. Nah, ini menjadi salah satu persyaratan awal. Nah, untuk kuliah ke luar negeri, memang kita kembali lagi ke passion ya, ke passion. Ketika ijazah kita sudah melewati fase itu dikenali dan diakui, tinggal bagaimana kita merepresentasikan diri kita di depan para interviewer. Bagaimana kita meyakinkan mereka, convince mereka itu bahwasanya kita layak untuk mendapatkan beasiswa. Satu hal yang mereka cari adalah sebenarnya sangat simpel bagi alumni UT yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri ya. Karena kita harus menampilkan jiwa leadership yang kita miliki, itu yang penting. Karena mereka memberikan beasiswa, mereka ingin penerima beasiswa yang mereka pilih itu nantinya ke depannya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, kembali tadi saya bilang dengan kuliah di UT, kita dituntut kreatif, kita dituntut menyelesaikan pendidikan dengan cara inovasi sendiri. Dengan sendirinya jiwa leadership itu sebenarnya sudah muncul gitu. Bagaimana kita memimpin diri kita untuk menyelesaikan kuliah kita. Nah, ketika kita berhadapan dengan para interviewer di beasiswa luar negeri, itu sudah menjadi itu menjadi salah satu keunggulan kita dibandingkan lulusan-lulusan universitas lain. Karena universitas lain itu pada umumnya itu bersifat pasif ya. Sementara kita yang saya sebut tadi, kita 3 dimensi. Selain kita menerima, kita memberi, juga memberikan komentar, dan juga menginterpretasikan hasil-hasil pendidikan itu dengan daya analisis kita sendiri. Nah, dengan kata lain, jiwa leadership kita itu sudah terbangun sebenarnya. Dan itu menjadi dasar untuk mendapatkan beasiswa. Tidak sulit menurut saya bagi mahasiswa UT atau alumni UT yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, karena beasiswa itu saat ini cukup banyak. Kalau saya menggambarkannya, Mbak Indri ya, saya menggambarkannya, ini ada pohon mangga, buahnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mau memetiknya atau tidak gitu. Dan kita harus kalahkan rasa takut, karena rasa takut kita gagal itu selalu ada. Rasa takut kita tidak lebih baik dari orang lain itu selalu ada. Apalagi ketika kita wawancara itu kita lihat pesaing-pesaing kita misalnya lulusan universitas ternama misalnya, dengan membawa ijazah dan membawa jaket alma mater. Kita jangan khawatir, karena saya tahu ada beberapa teman saya juga lulusan UT, mungkin saya nanti bisa rekomendasikan, ada 1 atau 2 orang selama di Amerika Serikat, mereka juga lulusan UT sebelumnya, dan mereka bisa mendapatkan beasiswa Fulbright juga dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi
dengan kata lain ya, kita harus kalahkan rasa takut, kita harus kalahkan rasa ragu. Nah, ketika rasa takut dan rasa ragu itu sudah kita kalahkan, beasiswa itu bukan hal yang mustahil. Beasiswa itu bukan hal mustahil. Dan untuk kuliah ke luar negeri, saya sangat mendorong sekali bagi mahasiswa alumni-alumni UT ya, karena kuliah ke luar negeri kita tidak hanya mencari ijazah, tapi networking itu yang paling penting. Networking, dan itu yang saya rasakan saat ini. Bagaimana saya mendapatkan banyak kemudahan dalam melakukan riset-riset atau penelitian dengan networking yang saya miliki. Jadi kalau kita misalnya hanya sebatas networking, kita hanya sebatas lokal, mungkin kita tidak bisa melakukan inovasi yang sifatnya unik ya. Tapi kalau kita memiliki networking internasional yang luas, mereka akan memberikan input-input dan saran, dan pada akhirnya itu akan membantu kita menemukan jati diri kita sebenarnya kita ingin menjadi apa. Gitu. Siap, ya, siap, okay. Siap banget. Biasa sekali. Ini lagi-lagi inspiring kalau berbicara dengan alumni yang bisa menaklukkan beberapa negara untuk di jenjang pendidikannya. Memang sikap mental yang harus dimiliki itu kreativitas dan jangan merasa rendah diri, Bang ya. Dengan betul. Dengan kondisi mentang-mentang kalau misalnya di Indonesia sekarang apa sih universitas terbuka ada di mana-mana tuh kayak franchise gitu ya. Pemikirannya harus kita hapus gitu, Bang. Ya, karena bahwa apa alasan juga banyak yang berkiprah sampai berpendidikan jauh ke luar negeri dan bisa mendapatkan beasiswa Fulbright ini luar biasa ya. Ya, betul Indri. Jadi saya melihat tidak ada alasan bagi alumni UT untuk merasa rendah diri ya dengan UT ya. Karena inilah salah satu lembaga pendidikan yang memang mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Bahkan mungkin saya pikir UT adalah salah satu lembaga pendidikan yang banyak melakukan kerjasama MOU, Memorandum of Understanding dengan berbagai universitas di beberapa negara. Mungkin UT yang paling banyak dan paling agresif. Jadi apalagi saat ini learning app. Oke teman-teman UT Batam, kita masih bergabung di live IG TV UT Batam dan kita akan berusaha kembali menyambungkan dengan narasumber kita, Bang Romi. Sambil menunggu, saya akan membacakan sedikit bahwa disampaikan setiap narasumber yang hadir kepada kita bahwa UT itu merupakan perguruan tinggi negeri, jangan dilakukan mengenai akreditasi. Kita perguruan tinggi negeri, sistem belajar dengan sistem jarak jauh dan sangat fleksibel dan sangat terjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Contohnya di Natuna, kita bisa sampai di sana dengan tanpa kendala apapun. Kemudian dengan sistem belajar yang mandiri dan tutorial tatap muka dan online. Jadi kita ada pembelajaran dua, bisa dengan online dan juga dengan tatap muka. Kita mempunyai program pendidikan, diploma, sarjana, program pendidikan berkelanjutan. Dan yang sangat memudahkan, kita mempunyai kantor layanan tersebar yang berada di Indonesia. Dan ada beasiswa dengan biaya yang sangat terjangkau. Baik, sudah tersambung lagi dengan Bang Romi. Maaf Bang, ya, nggak apa-apa Indri. Ada kesalahan sedikit, entah koneksi, entah dan lain-lainnya. Tadi juga saya sempat mengalami koneksi internet. Dari Bang Romi, sedikit dari Abang untuk menutup kita pada pagi hari ini bahwa sikap-sikap mental, kemudian semangat belajar yang harus dimiliki, terutama untuk bisa menembus beasiswa ke luar negeri, Bang. Ya, jadi yang pertama untuk menegaskan kembali sebagai justifikasi yang saya bilang sebelumnya ya, untuk mendapatkan beasiswa luar negeri bagi mahasiswa ataupun alumni UT, kita sudah memiliki satu kekuatan yang cukup kuat karena UT adalah salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang mendapat pengakuan di luar negeri. Yang kedua, untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri itu bangkitkan motivasi dan juga bangkitkan keinginan yang kuat dan hilangkan rasa rendah diri bahwa kita hanya alumni universitas terbuka. Saya katakan tidak ada alasan bagi kita untuk rendah diri bagi para alumni UT karena kita memiliki sistem pendidikan yang sama, bahkan kita memiliki nilai plus karena kita lebih paham tentang teknologi yang ada saat ini, dan kita juga dituntut kreatif, leadership kita terbangun dengan sendirinya. Jadi bagi saya itu mahasiswa UT sudah saatnya harus mulai menggebrak. Jadi banyak alumni-alumni kita yang memiliki posisi-posisi penting di bidang pemerintahan, tapi juga bukan berarti alumni UT juga tidak mampu menembus posisi-posisi
penting di scholarship provider gitu. Jadi saya sudah buktikan, saya sudah kuliah di 2 benua, saya kuliah di Eropa untuk S2 dengan menggunakan ijazah universitas terbuka, dan itu berhasil. Saya buktikan juga di Amerika Serikat, saya tembus sistem beasiswa Fulbright yang cukup kompetitif, karena dalam 1 tahun Fulbright itu hanya memberangkatkan 3 atau 4 orang, Mbak Indri, untuk yang presidential scholarship ya. Beda untuk yang beasiswa dosen mereka punya kerjasama dengan Dikti, mungkin kuotanya lebih banyak. Tapi untuk yang umum seperti saya ini, mereka hanya memberangkatkan 3 atau 4 setiap tahunnya. Dan itu memang sangat kompetitif sekali. Sangat kompetitif. Dan saya buktikan dengan ijazah universitas terbuka, saya mampu. Dan tidak ada alasan bagi mereka menolak saya pada saat itu. Bahkan untuk universitas terbuka sendiri, saya dibekali dengan sistem-sistem pembelajaran dengan e-learning, sehingga ketika saya memulai kuliah di luar, karena kuliah di luar itu juga hampir sama dengan UT, kita dituntut kreatif, dan itu menjadi bekal bagi saya untuk langsung tune in dengan sistem perkuliahan yang ada di luar, dan kita bisa lebih berprestasi. Kebetulan selama di Amerika Serikat saya menjadi mahasiswa terbaik ya, international student di tahun 2018 ya, tingkat universitas. Jadi memang prestasi-prestasi itu tidak lepas dari apa yang saya peroleh selama 2,5 tahun saya menempuh pendidikan di universitas terbuka. Dan itu saya sangat berterima kasih kepada UT. Dan untuk para alumni dan para mahasiswa saat ini, ayo kita kuatkan motivasi, karena belajar di luar negeri itu sangat menyenangkan ya. Kita bisa melihat dunia luar, networking kita menjadi luas, dan ketika kita kembali ke Indonesia, ada sesuatu yang unik kita banggakan dan bisa kita tularkan ke Indonesia. Jadi SDM unggul yang digelorakan oleh Presiden Jokowi 2024 itu bisa terwujud dengan aktif mengikuti seleksi-seleksi beasiswa tersebut. Mungkin itu Mbak Indri sebagai penutup. Ya. Terima kasih Bang Romi motivasinya, dan selamat kembali bertugas. Semoga tetap menginspirasi sekitar. Terima kasih Mbak Indri. Terima kasih banyak. Yeah. Baik Bang, dan teman-teman, sekali lagi kenapa kita memilih UT? Yang pertama memang UT universitas negeri, kemudian dengan biaya yang sangat terjangkau, murah, dan bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dengan tempat, walaupun di tempat-tempat yang jauh sekalipun. Bebas biaya bangunan dan uang pangkal, kemudian tidak memandang usia, silakan mau fresh graduated, mau all graduated, silakan, terserah lulusan tahun berapa, tidak peduli, silakan langsung datang saja. Dan fleksibel, bisa kerja sambil kuliah, tidak merugikan negara, harus membayar teman-teman yang izin untuk belajar, dan efisien dari biaya dan waktu. Baik teman-teman, silakan yang mau bergabung, kita masih buka pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nanti, itu artinya sekitar 4 hari ke depan ya. 4 hari ke depan kita masih buka. Silakan di jam kerja hari Senin sampai hari Jumat, jam 8 pagi sampai jam 3 sore, dan hari Sabtu Ahad, Sabtu Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Dan akhir kata saya mohon maaf jika ada yang salah. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.